Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Ayat Allah yang mana yang diingkari? Ya ayat Allah yang menerangkan tentang Nabi Muhammad. Padahal kamu mengetahui di Taurat jelas bahwa ayat ini adalah ayat tentang Nabi Muhammad, tapi dia tetap mengingkari, ditegur oleh Allah. Dan tegurannya jelas, ya ahlul kitab. Hai ahli kitab, bukan ya ayyuhal kafirun. Bukan. Nah, jadi ahli kitab orang yang sudah diberi Alkitab, Taurat dan Injil, ditegur. Jadi Allah itu tidak salah alamat. Beda dengan di dunia. Gugatan dikatakan oleh hakim, gugatanmu salah. Mestinya sih mbok gugat itu presiden lah, penggugat menteri, lu umpamanya begitu. Dari poin 1 dan 2, 3 ayat Al-Quran ya. Surat 2 146, surat 6 ayat 20, dan surat 7 157. Siapa orang Islam yang tidak yakin, kafir itu. Ini baru kita berkata Islam. Ini Quran. Ini ayat Quran. Siapa orang Islam yang tidak yakin terhadap ayat itu, kafir. Termasuk mendustakan Al-Quran, mendustakan Allah. Nah, satu. Yang kedua, kita yakin, memang harus yakin. Tapi ketika kita diminta membuktikan, buktikan mana Muhammad ada dalam Taurat, mana Muhammad ada dalam Injil. Andai kata kita belum bisa, tidak apa-apa. Memang keahlian penjaringan bukan di situ. Tapi yang nomor satu, penjaringan harus yakin bahwa ayat Al-Quran tadi itu benar. Soal pembuktian, ya aku tak belajar sih. Itu loh ya. Itu untuk kita. Sekarang untuk orang Kristen. Orang Kristen membaca ayat ini, yakin tidak kira-kira? Tidak yakin. Tidak yakin. Ya sudah. Kalau dia tidak yakin terhadap Al-Quran, dalam tanda petik wajar. Orang Kristen tidak yakin tentang isi Al-Quran, dalam tanda petik wajar. Tapi setelahnya ayat itu dibuktikan, ini loh Taurat, ini loh Injil, ini loh ayat tentang Muhammad, dia menolak. Di sini yang tidak wajar. Makanya itu kan beda lah. Nah, jadi kalau dia menolak Quran wajar. Tapi setelahnya dibuktikan, ini loh Taurat, ayat yang menerangkan tentang Muhammad, ini loh Injil, ayat yang menerangkan tentang Muhammad. Nggak percaya, disinilah. Ya, maka di lembaran itu ada, kan sudah saya sampaikan dulu. Baik. Tetapi di antara mereka orang ahli kitab, ya ada yang memang tidak mau percaya. Jadi walaupun dia tahu Muhammad dalam Taurat, dia tahu Muhammad dalam Injil, mereka tetap tidak mau percaya. Oleh karena itulah maka mereka ditegur oleh Allah. Surat 3 ayat 70, itulah teguran Allah kepada orang-orang ahli kitab, orang yang diberi Taurat dan Injil yang tidak mau percaya terhadap ayat itu. 3, 70 dan 71. Ya ahlul kitab. 2 ayat berturut-turut itu ya. Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Ayat Allah yang mana yang diingkari? Ya ayat Allah yang menerangkan tentang Nabi Muhammad. Padahal kamu mengetahui di Taurat jelas bahwa ayat ini adalah ayat tentang Nabi Muhammad, tapi dia tetap mengingkari, ditegur oleh Allah. Dan tegurannya jelas, ya ahlul kitab. Hai ahli kitab, bukan ya ayyuhal kafirun. Bukan. Nah, jadi ahli kitab orang yang sudah diberi Alkitab, Taurat dan Injil, ditegur. Jadi Allah itu tidak salah alamat. Beda dengan di dunia. Gugatan dikatakan oleh hakim, gugatanmu salah. Mestinya sih mbok gugat itu presiden lah, penggugat menteri, lu umpamanya begitu. Salah alamat. Allah tidak akan salah alamat. Maka yang ditegur oleh Allah, ya ahlul kitab. Mengapa? Kamu sudah saya beri Alkitab,
Di Alkitabmu ada Taurat, ada Muhammad, tapi kamu mengingkari. Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal kamu mengetahui. Disusul teguran berikutnya 71. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui. Ada dua masalah di situ. Yang satu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan yang kedua menyembunyikan kebenaran. Mengapa kamu menyembunyikan kebenaran, mencampur aduk yang hak dengan yang batil? Yang hak itu tauhid. Dari Taurat ajaran Nabi Musa, dari Injil ajaran Nabi Isa itu tauhid. Nabi yang pernah diutus oleh Allah itu semuanya mengajarkan tauhid. Termasuk Nabi Musa yang ada dalam kitabnya Taurat, termasuk Nabi Isa yang ada dalam kitabnya Injil, ajarannya juga tauhid. Adapun Trinitas itu batil. Maka di sini ditegur, mengapa kamu mencampur aduk yang hak dengan yang batil? Ajaran dari Nabi Musa, dari Nabi Isa itu jelas. Maka jangan kamu campur dengan ajaran yang dibawa oleh orang yang bukan Nabi. Yang kedua, dan mengapa kamu sembunyikan kebenaran itu? Yang dimaksud menyembunyikan kebenaran sama dengan ayat tadi, ayat tentang Nabi Muhammad. Dua ayat kedua.